guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Anggrek Channel. Kali ini akan kembali dikupas Tax Mentor guys. Ya, pertanyaan dari salah seorang pemirsa Anggrek Channel yang terkait dengan pembuatan faktur pajak atas uang muka dan pengakuan omset atau pengakuan pendapatannya. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Oke, inilah dia pertanyaannya guys. Oke guys, melalui Anggrek Channel, Pak Kurniawan JP menulis begini guys. Mohon pencerahannya berkaitan dengan faktur pajak uang muka. Sepertinya sudah dibayar 100% guys. Pertanyaan pertama, apakah sebaiknya dibuatkan faktur pajak seperti biasa karena udah dibayar lunas walaupun barang belum dikirim? Kedua, apakah sebaiknya diakui langsung sebagai omset pada tahun diterbitkan faktur pajak tersebut, ataukah pada tahun berikutnya saat barang telah dikirimkan? Asumsi barang dikirim beda tahun. Oke, jadi barangnya dibayar misalnya tahun Desember 2020 guys, sudah lunas, pengiriman baru Januari misalnya. Ya, barangnya baru dikirim, diserahkan kepada pelanggan pembeli di tahun 2021 misalnya. Oke, ataukah ada saran lebih baik? Oke, kita yang pertama dulu ya guys. Kapan faktur pajak kapan faktur pajak harus dibuat? Dan yang paling penting adalah kapan pajak pertambahan nilai terutang, itu dulu ya, baru nanti kita ke faktur pajaknya. Setelah itu baru kita akan bahas pertanyaan kedua. Oke, yang pertama dulu guys. Undang-undang pajak pertambahan nilai guys, undang-undang yang umum PPN yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 guys, ini ya. Oke. Menyebutkan di pasal 11 guys, ayat 1, untuk penyerahan barang kena pajak. Terutangnya pajak PPN di sini ya, pasal 11 ayat 1, terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak. Oke. 11 ayat 1 huruf A. Kalau tadi kan Pak Kurniawan JP bilangnya barang ya. Oke, langsung kita ke ayat 2 guys. Oke. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak. Oke. Saat terutangnya pajak adalah, saya ulang lagi ya, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak. Saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Oke, itu saat terutangnya PPN guys. Jadi kesimpulannya, PPN terutang berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 ini, Undang-Undang PPN, itu adalah saat penyerahan atau saat pembayaran, mana yang terjadi terlebih dahulu. Bisa disebutkan kayak gitu guys, dari dua ayat di pasal 11 ini, Undang-Undang PPN. Oke, kita berlanjut ke pasal 13 guys, tentang pembuatan faktur pajak ya. Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP. Oke, ya, huruf A ya guys tadi ya, pasal 4 ayat 1 huruf A guys. Lanjut lagi. Faktur pajak pada ayat 1 harus dibuat pada saat penyerahan BKP. Ya, penyerahan barang kena pajak. Oke, pasal 13 ayat 1A huruf A. Oke, kemudian pasal 13 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN menyebutkan faktur pajak pada ayat 1 harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP. Tapi kita BKP ya. Ya, dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP, maka faktur pajak dibuat saat penerimaan pembayaran. Oke, berarti di sini adalah konteksnya sesuai dengan pertanyaan Pak Kurniawan JP ya guys. Faktur pajak harus dibuat saat penerimaan pembayaran karena barangnya kan dikirim setelah pembayaran uang muka 100% yang diterima. Oke, kita lanjut guys ke peraturan pelaksanaannya dari Undang-Undang PPN ya. Di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 PMK 03 tahun 2013
pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP. Sama ya. Oke, cuma di sini dijelaskan kapan saat penyerahan, guys. Ini sesuai dengan, masih sesuai ya, karena ini kan peraturan pelaksanaan dari PP nomor 1 tahun 2012 juga ya, guys. Ya, mengatur juga tentang saat penyerahan. Oke, kita skip ke bawah, guys. Saat penyerahan. Oke, lanjut lagi, belum sampai. Nah, ini dia, guys, di pasal 3 PMK 151. Faktur pajak ya, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 juga harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP. Oke, dua, guys, menyebut hal yang sama. Ya, bila pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP, maka faktur pajak harus dibuat saat penerimaan pembayaran. Oke, berarti tanggal pembayaran, guys. Oke, lanjut lagi, guys, ke Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 PJ 2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Oke, kita ke bawah, guys, langsung. Ya, kapan faktur pajak harus dibuat? Karena ini peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPN, PP juga PMK 151, guys. Tentunya bilangnya sama dong ya. Oke. Nah, ini, guys, pasal 3 ya, di Per 16 PJ 2014, e-faktur wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 2 pada saat penyerahan BKP. Oke. Ya. Saat penyerahan JKP, lanjut. Nah, huruf C, guys. Saat penerimaan pembayaran, kalau hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP. Jadi, guys, kalau misalnya kita simpulkan dari ini semua, ya, memang faktur pajak nggak dibuat saat diterimanya pembayaran. Oke, guys, kalau ternyata faktur pajak tidak dibuat saat penerimaan pembayaran, karena tadi kan Pak Kundawan JP kan bilangnya 100% sudah dibayar, ya, itu ada embel-embel yang nggak enak, guys, kalau ternyata faktur pajak terlambat dibuat. Oke, kita cek di pasal 14, guys, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oke, di sini dibilang, pasal 14 ya, ayat 1, Dirjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Balik lagi ke ketentuan yang tadi, guys. Kapan faktur pajak dibuat? Saat penyerahan untuk barang ya, saat penyerahan atau saat pembayaran mana terjadi terlebih dahulu. Tapi kalau ternyata dibuat tidak tepat waktu, maka di sini Dirjen Pajak dapat memberikan surat tagihan pajak. 1. Oke, kita lihat sekarang, guys. Pelaksanaan lebih lanjut di sini dari pasal 14 itu langsung kita ke ayat 4, guys. Tadi huruf D ya. Pasal 14 ayat 1 huruf D. Ya, STP terbit bila pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP, ya, membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Pasal 14 ayat 1 huruf D. Sekarang kita ke ayat 4, guys. Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada satu huruf D. Nah, oke. Selain wajib menyetor pajak yang berutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Ada embel-embel ini, guys, kalau misalnya ternyata dibuat tidak tepat waktu. Undang-Undang KUP saklek langsung sanksi 2% dari dasar pengenaan pajak. Bukan dari pokok pajak ya, guys, dari DPP. Nah, itu, guys. Jadi kita kalau balik lagi ke pertanyaan dengan JP, ya faktur pajak ya emang harus ikut aturan. Kapan dibuat? Yang tadi tuh, saat penyerahan atau saat pembayaran mana terjadi terlebih dahulu. Nah, tadi yang peraturan-peraturan barusan ya, guys, ya, ini ya terutama ya, faktur pajak dibuat juga saat pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP. Ini udah berapa nih? 1, Undang-Undang PPN, peraturan pelaksanaannya PMK 151, juga PR 16. Semua bilangnya sama, plus embel-embel sanksi. Oke, guys, itu pertanyaan pertama. Jadi memang untuk faktur pajak harus dibuat, saya nggak tahu ya maksudnya seperti biasa dari Pak Kurniawan JP ini ya. Seperti biasa ya, kalau menurut saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke, guys, ya, tadi paparan peraturannya sudah disampaikan. Nah, sekarang yang kedua nih, guys. Apakah sebaiknya diakui langsung sebagai omset
pada tahun kebijakan faktur pajak tersebut ataukah pada tahun berikutnya. Nah, ini guys, kalau masalah pengakuan omsetnya, ya pengakuan pendapatan ya, kita harus lihat terlebih dahulu ketentuan pajak dulu ya, baru nanti kita cek ke bank biasanya guys. Oke, di peraturan pemerintah guys, PP nomor 94 tahun 2010, ini tentang pajak penghasilan ya guys. Nah, di pasal 17 guys, PP ini memori penjelasan ya, ada kata-kata yang menarik seperti gini bilangnya guys. Pada dasarnya, ya, bawahnya nggak bisa dibaca ya guys, hal-hal tertentu ini nggak bisa dibaca ya. Saat pengakuan biaya dan penghasilan dilakukan secara tahap asas berdasarkan prinsip akuntansi tentang penghitungan biaya dan penghasilan. Satu, matching cost against revenue. Satu ya di sini matching of cost against revenue. Nah, kemudian guys, kalau kita kembali lagi ke konsep dasar dari masalah pembukuan guys, ini kan kalau kita bicara pendapatan itu kan kaitannya sama pembukuan ya. Oke, di pasal 28 guys. Nah, pasal 28 ayat 7 ya. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban modal, penghasilan. Nah, oke. Serta penjualan, oke, sehingga dapat itu besarnya pajak yang terutang. Oke, masih belum arahnya masih belum ini ya. Sekarang kita lihat guys, di memori penjelasan dari pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP ini. Kita lihat di sini memori penjelasannya guys. Ya, pengertian pembukuan dan sebagainya. Ya, selain dapat dihitung besar PPh dan sebagainya, harus mencatat jumlah perolehan, jumlah harga jual dan lain sebagainya. Oke, yang maksud saya ke sini guys. Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim di Indonesia. Misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Jadi kalau masalah kapan kira-kira omset ini harus diakui, ya sepanjang peraturan pajak tidak menentukan lain, maka kembali ke standar akuntansi keuangan, guys. Ya, bilangnya begini ya, guys. Nah, sekarang kalau kita lihat dari SAK ya, guys, standar akuntansi keuangan, itu kan ada beberapa masalah ketentuan terkait dengan pengakuan dari penjualan barang, guys. Ya, silahkan dicek ya. Kalau nggak salah ini saya agak ini ya, mungkin SAK 23 tadi, guys. Oke, silahkan dicek lagi ya. Pendapatan dari penjualan barang diakui, ya ada syarat-syaratnya, masalah risiko telah dipindahkan ya secara signifikan, ya manfaat kepemilikan barang sudah ada di pembeli berarti, kemudian si penjual tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, besar kemungkinan manfaat ekonomi kepada perusahaan tersebut, biaya yang terjadi, hubungan prestasi dapat diukur dengan dan sebagainya. Nah, kalau nggak salah sih kalau ada 4 atau 5 syarat tadi sudah terpenuhi, maka pendapatan dapat diakui. Ya nggak? Nah, tapi kan tadi di sini pada saat faktur pajak dibuat kan di sini belum ada pemindahan risiko barang, guys. Atau manfaat barang, kepemilikan dari si penjual ke si pembeli. Berarti masih ada di si penjual nih. Nah, artinya pada saat faktur pajak dibuat, maka di sini si perusahaannya tempat Pak Kurniawan JV bekerja ini ya belum bisa mengakui pendapatan. Karena tadi ceritanya uang muka diterima Desember misalnya 2020 ya, kemudian barang dikirim, diserahkan kepada pembeli, hak kepemilikan berpindah, berarti risiko berpindah di Januari 2021 misalnya. Oke, berarti pada saat faktur pajak dibuat, oke, maka di sini berdasarkan SAK kan tentunya belum ada pengakuan pendapatan. Kapan pengakuan pendapatan? Ya, saat risiko berpindah, kepemilikan berpindah, guys, ya kepada si pembeli di Januari 2021 misalnya. Jadinya memang ada efek nggak enaknya, guys. Oke, sekarang begini, efek nggak enaknya. Pertama apa? Faktur pajak kan dibuat saat menerima pembayaran. Pada saat dibayar faktur pajak dibuat. Sedangkan pengakuan pendapatannya itu adalah pada saat risiko atau kepemilikan berpindah dari penjual ke pembeli di bulan Januari. Apa yang terjadi? Tentunya kan ada perbedaan pengakuan. Oke, faktur pajak sudah terbit di bulan Desember 2020, sementara pengakuan pendapatannya di Januari, guys. Oke, udah beda nih, guys. Apa yang harus dilakukan? Nah, disinilah fungsi dari yang namanya rekonsiliasi fiskal, guys. Oke,
ekualisasi atau rekonsiliasi ya, dia mirip-mirip gitu guys ya. Ekualisasi pajak keluaran dengan pengakuan omset di PPh Badan. Ya, intinya bukan nyamakan angka guys, rekonsiliasi atau ekualisasi ini. Tapi bisa menjelaskan kenapa ini bisa berbeda. Loh, kenapa faktur pajak di PPN terbitnya itu adalah di bulan Desember, sementara pengakuan berlapaknya di bulan Januari? Ya karena memang aturan yang barusan guys. Ya, aturannya memang saklek bilangnya faktur pajak harus dibuat, ya. Kalau sudah dibuat berarti kan sudah harus dipungut, disetor dan dilaporkan dalam SPT masa Desember, guys. Sementara pengakuan pendapatannya itu adalah di Januari. Inilah guys, kita harus mempersiapkan ekualisasi pajak keluaran dengan omset di PPh Badan. Jadi memang kalau misalnya kembali lagi nih ke yang tadi Pak Kurniawan JP bilang, apakah ada saran lebih baik? Ya saran lebih baik ya tentunya kan lakukan semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Embel-embel yang barusan guys. Kita harus menyiapkan ekualisasi pajak keluaran dengan omset di PPh Badan. Ekualisasi pajak keluaran di PPN ya dengan omset di PPh Badan. Bisa menjelaskan kenapa ini berbeda. Oke guys, ya mungkin begitu saja guys pertanyaan dari Pak Kurniawan JP yang ditanyakan di sini langsung melalui Andrix Channel ya beberapa waktu yang lalu. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan ya. Terima kasih juga sudah like dan share guys. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik subscribe yang tulisannya masih berwarna merah. Oke guys, saksikan teks mentor berikutnya serta video-video yang disajikan di Android Channel. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.